Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang amat sangat baik ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi taufik hidayah maunah kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan tambahan umur, barokah umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan aktivitas. Dan saya Al-Fakir Muhammad Idris selalu berdoa untuk kita sekalian, untuk saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan, selamat dunia dan akhirat. Rezeki kita mudah-mudahan digampangkan oleh Allah. Kemudian anak-anak turunan kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang min ba'dis sholihin was sholihat, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang amat sangat baik ini, saya Al-Fakir Muhammad Idris akan memberikan sebuah solusi, ya, yang barangkali sedikit solusi ini punya manfaat, punya guna yang baik untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi para suami dan para istri dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa dalam kehidupan berumah tangga, yang jelas kita itu butuh yang namanya kepuasan. Kepuasan itu merupakan hal yang sangat sakral bagi orang yang sudah mempunyai pasangan, mempunyai jodoh. Itu merupakan hubungan timbal balik, merupakan kebutuhan timbal balik. Yang dimaksud kebutuhan timbal balik di sini, seorang suami butuh butuh suatu kenikmatan dari seorang istri, demikian juga istri butuh kenikmatan dari seorang suami. Kepuasan dalam arti lain boleh dikatakan dari kedua belah pihak itu, antara suami dan istri itu butuh kepuasan masing-masing. Yang jelas kepuasan terutama dalam segi berhubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah menurut agama, menurut aturan-aturan syariat, demikian juga menurut undang-undang yang ada dalam pemerintahan negara kita. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak kadang, ya, dalam berhubungan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, ini adalah yang akan saya sampaikan ini mungkin agak sedikit kurang pantas begitu, agak jorok begitu, tapi ini demi untuk kesejahteraan kehidupan berumah tangga, kelanggengan hidup berumah tangga, keharmonisan hubungan berumah tangga, maka mungkin tidak apa-apa dalam hal ini saya sampaikan. Mungkin ini manfaat bagi seorang suami dan seorang istri, begitu maksud saya. Para kaum muslimin yang berbahagia, ada kadang laki-laki itu dalam berhubungan dengan istri, ya, itu kadang-kadang diibaratkan film, ya, diibaratkan film atau diibaratkan sinetron, durasinya itu agak pendek begitu, agak pendek, cuma sebentar. Itu banyak laki-laki yang seperti itu, banyak suami yang seperti itu. Ketika dia melakukan hubungan seksual,
melakukan hubungan intim dengan istrinya, kadang durasinya itu tidak begitu panjang, pendek, kadang cuma sekitar ya 2 menit, malah kadang nggak nyampe ya 4 menit atau 5 menit begitu. Itu juga berpengaruh, para hadirin, para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu juga berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Kadang istrinya belum apa-apa, seorang istri belum puas, yang suaminya sudah puas duluan. Itu kadang juga berpengaruh dalam keharmonisan berumah tangga. Kita harus tahu ya, bagaimana caranya, sekalipun misalnya kita sebagai suami itu dalam melakukan hubungan seksual dengan istri itu, kita harus tahu, sekalipun misalnya durasinya pendek, waktunya itu pendek, sebentar pendek, tapi kita dalam waktu yang sedemikian rupa, yang durasi yang pendek itu, kita harus berusaha gimana supaya istri kita itu puas, begitu. Sekalipun pendek, durasinya nggak panjang, tapi istri itu merasa puas, bahkan istri pengen lagi untuk mengurangi itu. Itu suami harus punya trik, harus punya cara. Caranya mungkin ya sedikit di sini ada 5 cara itu yang bisa membuat seorang istri itu ketagihan, membuat seorang istri itu ingin melakukannya kembali, sekalipun sang suami itu durasinya, waktunya main itu amat sangat pendek, jadi tidak begitu lama begitu, tapi istri merasa kurang. Tapi di sisi lain istri juga merasa puas. Lain saat, lain waktu si istri itu ingin mengulangi lagi begitu. Jadi seakan-akan waktu atau durasi yang amat pendek itu tidak terpikirkan oleh seorang istri, karena sang istri itu merasa puas. Itu merupakan trik yang harus diketahui oleh seorang suami. Yang pertama, sang suami itu harus mempunyai pengetahuan, mempunyai keyakinan pertama bahwa orgasme itu puncak itu, orgasme itu adalah bukan merupakan perlombaan, itu bukan perlombaan. Kadang seorang suami itu menganggap bahwa orgasme itu adalah sebuah perlombaan begitu. Karena dia sudah orgasme duluan, berarti dia sudah puas duluan begitu. Tapi sang suami itu harus mempunyai keyakinan bahwa orgasme itu adalah merupakan sesuatu kenikmatan, sesuatu kesenangan yang harus diraih oleh seorang suami dan seorang istri. Jadi bukan merupakan perlombaan begitu. Karena kalau sang suami itu merasa bahwa orgasme itu merupakan perlombaan, kemenangan, maka dia itu akan merasa puas sendiri. Istrinya belum puas, sang suami sudah puas, maka katakanlah sang suami itu akan sombong karena dia sudah, ibarat orang kerja itu sudah berhasil duluan begitu. Itu namanya perlombaan. Jadi jangan punya anggapan bahwa orgasme itu adalah merupakan perlombaan, tapi harus merupakan kenikmatan atau kenyamanan yang sama-sama dicari begitu oleh seorang suami dan seorang istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sang suami itu sekalipun durasinya itu pendek ya, istri itu akan merasa puas apabila sang suami itu memberikan rangsangan ya, memberikan gairah rangsangan sesuai dengan kemauan istri. Ya misalnya dengan meremas-remas itu, dengan mencium gitu, atau dengan meraba-raba, atau dengan menyentuh tubuh yang agak sensitif, yang tubuh yang apabila itu disentuh maka istri itu akan merasa terangsang begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sang suami itu harus sering menghujani istri itu dengan kecupan, dengan ciuman begitu.
terutama pada arah-arah yang agak atas seperti leher, karena kadang seorang istri itu adalah sensitif dengan leher begitu. Jadi kalau lehernya itu dicium oleh suaminya, kadang dia itu akan merasa puas begitu. Ini singkat-singkat saja. Kemudian yang keempat, seorang suami itu jangan sampai merasa minder apabila berkata-kata agak jorok terhadap istrinya. Toh dia istrinya sendiri begitu. Sudah halal, sudah dalam proses pernikahan, bukan orang lain. Dan hal itu tidak diketahui orang lain kecuali sang suami dan istri. Harus berkata-kata yang agak merayu begitu. Berkata-kata yang agak merayu dalam melakukan hubungan itu harus berkata-kata yang agak merayu, sehingga sang istri itu akan merasa terpikat dengan rayuan suami, dengan kata-kata manis oleh suami. Tentu yang dimaksud kata-kata manis ini bukan janji. Misalnya sang suami itu berkata-kata, misalnya kamu ini pinter, kamu ini begini, sehingga hati sang istri itu merasa berbunga-bunga. Maka dengan demikian istri itu akan juga mencapai kepuasan sekalipun durasi sang suami itu pendek begitu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 itu ya harus dilaksanakan dengan enjoy, dengan jangan tergesa-gesa, harus santai begitu. Apabila seorang suami melakukan yang 5 hal ini, ya insya Allah dalam melakukan hubungan berumah tangga itu istri itu akan merasa puas sekalipun durasi atau waktu dari sang suami itu amat sangat pendek. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebenarnya saya agak malu menerangkan hal-hal ini karena ini merupakan hal yang paling sensitif antara suami dan istri. Tapi saya niat karena Allah agar pasangan-pasangan kita, keluarga-keluarga kita, istri-istri kita itu senantiasa merasakan kenikmatan, merasakan kepuasan, dan keluarga kita itu menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah, artinya tidak gampang pindah ke orang lain. Jadi sang istri tidak mudah terpengaruh terhadap laki-laki lain, demikian juga sang suami tidak terpengaruh terhadap orang atau perempuan-perempuan lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sekalipun cuma sedikit untuk para pemirsa, untuk para kaum muslimin dan muslimat. Yang paling utama bagi para suami untuk mendapatkan kepuasan dari seorang istri, lebih-lebih seorang istri akan mendapatkan kepuasan yang amat sangat puas dari seorang suami, sekalipun pada waktu berhubungan amat sangat pendek atau sangat singkat begitu. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan izin Allah dan bermanfaat untuk para kaum muslimin, para bapak dan para ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.